Oke, selanjutnya setelah installation selesai, kita lanjut ke CRUD, yaitu bagian di grid-nya ya. Ini creating chips. Oke, kita buat model migration and controller-nya. Nah, kita jalankan ini ya. PHP make model. Nah, ini minus M itu migration-nya juga. RC ini controllernya pakai resource. Jadi ini nanti akan ngebuat 3 file ya. File model, file migration, sama file controller. Oke, kita pastekan sini. Jangan lupa pakai file itu ya. Atau pakai sini vendor bin file. Oke, enter. Kita tunggu sampai. Nah, ini sudah ngebuat 3 file ya. Yang pertama file model, 2 ini untuk migrationnya, tabelnya, yang ketiga untuk controllernya. Oke, selanjutnya ini kita suruh ngebuat routingnya di bagian routingnya. Nah, ini kita buat route-nya pakai resource, terus ininya ke controller chip-nya. Nah, untuk metodenya yang digunakan untuk saat ini hanya index dan store-nya aja. Dan menggunakan middleware out dan verified. Oke, kita copy aja. Kita Ctrl P di bagian web.php di bagian root sini ya. Oke, kita pastekan di bawah sini. Jangan lupa untuk import ini ya, chip controllernya. Sini kan belum ada. Kalau pakai extension biasanya bisa langsung kontrol spasi. Nah, klik aja. Nah, ini muncul nih. Namespace-nya di app http controller chip controller. Ctrl S. Oke, sudah masuk semua. Selanjutnya kita masuk ke controllernya. Terus di bagian index kita coba respon, dikasih respon ini ya, hello world. Oke, ini Ctrl W aja, kita close. Ctrl P, masuk ke chip controller. Nah, ini enter bagian index. Nah, di sini kita mau return respon hello world. Nah, ini karena returnnya respon. Nah, di sini pakai ini ya, respon. Nah, ini responnya yang illuminate HTTP. Nah, ini di sini. Ini index berarti kita lihat yang di web tadi. Nah, ini kan di rootnya chips. Berarti kita buka di sini ya. Ini localhost, ganti slash chips. Ntar harus login dulu. Kita login kan. Passwordnya 123456778. Oke, udah bisa. Ini chips ya, hello world ya. Karena di chip ini kan tadi pakai middleware out ya, jadi kalau belum login nggak bisa masuk ke chips ini. Oke, selanjutnya itu kita suruh ngapain lagi? Oh, dari respon hello world diganti jadi view ya. Jadi ini return ke halaman ngebuat blade. Nah, ini ngebuat ini blade-nya, template blade-nya. Oke, kita ubah dulu bagian ini responnya hapus saja.
Jadi kita view, ganti view sekarang responnya. Pakainya yang ini ya, illuminate view. Oke, ini returnnya view. Terus ini nama folder chip, setelah itu index.php. chr tips index. Jadi kalau ini tuh kita harus ngebuat file di bagian resource view. Ini resource view. Nah, di view itu kita ngebuat ini ya, ini folder terus slash index.blade.php. Jadi dari view ini kita buat file ya, kita buat folder dulu atau langsung file gini juga bisa. Ini foldernya ini ya, chirps, ini folder terus slash, ini filenya index.blade.php. Nah, ini kan udah kebuat folder buat file di sini. Oke, selanjutnya isi filenya ini ya, kita copy saja. Jadi ini untuk layoutnya itu menggunakan depannya ada X, ini berarti komponen itu ya. Ini juga komponen ini bisa diklik nih. Nah, ini komponennya. Nah, ini kan di komponen. Untuk yang layoutnya tadi itu di sini. Ini untuk layout. Kalau udah masuk out, ini untuk navigationnya yang di atasnya itu. Ini untuk kalau guest, untuk tamu ya, masih di luar itu untuk tamunya. Oke, selanjutnya, nah ini di navigationnya ditambahin ini ya, chip ini ya. Jadi di bagian navigasi yang kita masuk dashboard dulu. Nah, ini kan di sini cuma ada dashboard. Nah, kita tambahkan chips di bagian navigation, di bawahnya navlink ini yang dashboard. Nah, kita tambahkan ini chips, Ctrl S. Ini harus refresh. Nah, ini di sini. Ini tampilannya masih itu ya. Kita coba run lagi ya, Bu. Yang itunya npm run dev-nya. Style npm run dev. Kita refresh, tampilannya acak-acakan. Kita refresh lagi. Nah, ini masih lebar banget ya. Kita lihat di sininya. Ini untuk tampilan responsifnya kita tambahkan dulu di navigationnya. Ini ya, navlink di sini. Yang ini bawahnya dashboard ini. Oke, kita coba lagi. Kenapa tampilannya nggak bisa? Ininya saya downkan dulu. Stop semua, terus di remove. Nah, itu saya up lagi. Style php artisan optimize clear.
Case root config command semuanya sudah di clear. Kita coba lihat. Nah, tetap hancur. Oke, kita coba buka dokumentasi Laravel-nya saja. Laravel. Itu di VT-nya ya. Kita cari konfigurasi. Nah, ini karena saya menggunakannya di WSL ya. Oke, berarti ada tambahan ini di config-nya. Config ini ya, vt.config.js. Nah, di bawahnya ini kita tambahkan ini. Kita cek ini masih berjalan. Oke, kita refresh. Oke, sudah bagus. Kita login. Oke, sudah. Nah, ini udah bagus ya. Oke, berarti kita lanjut di bagian ini sudah respon view ini. Nah, ini tampilannya ini ya, udah sesuai ya sekarang. Ini agak kecil gitu. Di navigation menu ini kita sudah nambahkan. Setelah itu masuk ke controller, di bagian store-nya kita tambahkan buat kalau kita mau ngepost kayak nge-tweet gitu. Nah, ketika kita nge-tweet sini, nah ini klik chip ini nanti masuknya ke store ini. Oke, kita copy. Ctrl W, Ctrl P, chip controller. Nah, ini ya di store ini ya. Jadi dari request yang masuk divalidasi, message-nya itu wajib ada dan berupa stringnya. Setelah itu return-nya redirect, berarti di sini kita redirect response. Redirect response dari Illuminate HTTP ini. Oke, selanjutnya ini kan request user. Nah, di user sendiri kita belum mendefinisikan untuk itunya apa? Relasinya ya. Ini kita scroll, nah ini creating a relationship. Oke, masuk ke model user. Setelah itu user mempunyai banyak chirps atau status atau tweet gitu. Jadi setiap user bisa mempunyai banyak chirps. Oke, kita buat Ctrl P user. Nah, di bawahnya ini kita buat function namanya chirp. Chirps ya. Kosong. Setelah itu di sini return this as many ya, as many. Di setiap user bisa mempunyai banyak chirps. Ini kita ambil dari model chirp class. Nah, ini karena returnnya as many, jadi sininya as many. Ini ya, ini yang buat return tadi. Terus untuk ininya karena satu namespace di sama app/user, jadi nggak perlu di use ini atau di import, nggak masalah.
Oke ya, untuk relasi dari user ke chip sudah dibuat. Selanjutnya ini mass assignment. Jadi biar yang bisa available itu hanya message saja ya. Kita protect. Jadi di chipnya, di model chip, kita kasih ini bawahnya use factory. Jadi yang available yang bisa diisi hanya message saja. Biar untuk pengaman sih. Setelah itu untuk migrationnya kita tambahkan tabel chipsnya ini, kita tambahkan foreign ID user ID namanya. Ini constraint. Setelah itu ditambahkan ini nama tabelnya message. Setelah itu di migrate ya. Oke, Ctrl P, chirps. Nah ini di tabel, enggak ada tabelnya. Database migration. Ini ya, chirps ini ya. Oke, ditambahkan foreign ID ini. Ini cascade on delete. Jadi ketika nge-delete user, nah nanti isian tweet-tweetnya ini juga otomatis ke delete ya. Oke, setelah itu PHP Artisan migrate. Ini kita harus buka baru di dokumen /chip. File PHP Artisan migrate. Kita migrasikan dan tabel chipnya sudah migrate. Selanjutnya kita coba membuat ini ya, apa, status atau nge-tweet tes. Oke, nggak terjadi apa-apa karena di return ke sini lagi dan datanya belum kita tampilkan, tapi kita bisa ngecek pakai Tinker ya. File PHP Artisan Tinker. Oke, kita cek, berarti kan kita panggil modelnya chirp. Kita get all aja langsung. Cuma ada satu sih. Oh, harus pakai namespace-nya berarti /app /model /strip all get, enter. Nama modelnya bener kan, chip. Oh, models, ini namespace-nya salah. Oke, app models. Oh, bisa get. Oke ya, berarti ini masuk ya kita, atau kita tambahkan lagi. Halo, itu harusnya ada 2 kalau di get all ya. Kita get all lagi. Nah ini ada 2. Oh, tesnya, oh ini yang tadi. Ini yang tes sama halo ya. Oke, berarti untuk tahapan grid kita sudah berhasil. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.